Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Shalom. Pada hari ini kita merayakan ya kebangkitan Yesus ya. Kalau minggu lalu kita memperingati kematian Yesus ya, salibnya merah ya, lambang darah, lambang kematian ya. Ada domba yang disembelih di sini. Sekarang kita merayakan kebangkitan Yesus. Yesus sudah nggak ada, kemarin ada sekarang nggak ada, diganti putih ya. Dan juga ada menjadi raja, Lion of Judah ya. Saudara, hari ini kita kembali beribadah untuk merayakan kebangkitan Yesus, kemenangan atas kematian. Ya, kita semua percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit di hari yang ketiga. Coba lampunya nyalakan. Tetapi tidak semua orang percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Banyak orang berkata, yang mati bukan Yesus. Bahkan yang bangkit bukan Yesus, itu orang lain digantikan. Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah bangkit. Banyak orang berkata demikian. Bahkan para imam kepala dan tua-tua yang setelah mendengar kabar dari prajurit penjaga kubur Yesus, mereka terkejut bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi para imam kepala dan tua-tua masih ada, masih terus keras kepala, artinya membatu dan mengatakan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bahkan para imam kepala dia membayar sebuah uang pada prajurit penjaga kubur Yesus. Kamu nanti katakan ya bahwa Yesus telah dicuri oleh muridnya selagi kamu tidur. Mana mungkin Yesus dikubur ya, ditutup dengan batu yang besar, dijaga, disegel, dimeteraikan, terus dijaga oleh prajurit. Mana mungkin malam-malam bisa datang muridnya mencuri? Nggak mungkin. Dan nggak mungkin pula prajuritnya tidur. Pasti minimal ada yang jaga, saudara. Jadi sangat aneh kalau dikatakan bahwa murid Yesus mencuri mayat Yesus selagi tidur prajuritnya. Ini suatu kebohongan. Dan kebohongan itu sampai sekarang masih ada. Bahkan saudara kita juga mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib, bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita harus tahu bahwa Yesus benar-benar mati untuk menebus dosa-dosa kita dan Yesus benar-benar bangkit. Maka pada hari ini akan saya sampaikan khotbah saya dengan judul Resurrection and Justification. Ya. Artinya apa? Yesus mati menebus dosa kita dan bangkit untuk membenarkan kita. Ya. Jadi mengapa Yesus itu bangkit? Yang pertama adalah Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau Yesus itu mati, tidak bangkit, ya kan? Bukan Tuhan. Karena apa? Semua orang juga mati dan tidak bangkit. Yesus bangkit, ya. Dia Tuhan. Tetapi zaman dulu banyak orang Yahudi tidak percaya. Banyak orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala tidak pernah percaya bahwa Yesus Tuhan dan anak Allah. Ini buktinya saudara ya. Markus 2 ayat 5-12. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada orang lumpuh dibawa oleh temannya rawat, digotong, terus ditaruh depan Yesus. Tahu Yesus berkata demikian, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi ketika Yesus mengatakan,
hai anakku, dosamu diampuni. Itu di sana ada banyak orang. Dan juga ada beberapa ahli Taurat. Dia ahli Taurat, dia ahli firman, mengerti akan firman. Harusnya tahu siapa Yesus. Dan dia berpikir dalam hatinya, mengapa Yesus ini berani mengampuni orang ini? Ia menghujat Allah. Yesus mengampuni orang, dikatakan menghujat Allah. Dan itu belum dikatakan, masih di dalam pikiran para ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Yesus sudah tahu. Berarti ini benar-benar Tuhan. Yesus itu anak Allah. Yesus itu Tuhan. Kita berpikir apa? Yesus tahu. Kita lagi saat ini kita di gereja. Lagi berpikir nanti di mall makan apa ya? Makan tawon atau dim tai fung. Tuhan tahu. Jadi kita basicnya di gereja. Kita memikir dalam hati kita. Ya, macam-macam. Oh, komporku lupa matiin tadi. Aduh, tadi aku di kamar AC belum dimatiin juga. Semua yang ada dalam pikiran hati kita, Yesus itu tahu. Dan dikatakan kepada Yesus, kenapa orang ini kok bisa mengalami dosa? Tapi kita buktikan, ya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia adalah Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah dilihat. Yesus anak manusia. Kenapa disebut anak manusia? Karena dia Allah menjadi manusia, ya. Berkuasa mengenai dosa, dan dia sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh. Ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi belum pernah ada manusia atau nabi siapapun yang bisa menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan mereka kagum. Dan ini bukti dari ketuhanan mereka, Tuhan Yesus. Jadi banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai sekarang mereka masih tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Yesus juga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dengan mengatakan serentetan kejadian yang akan menimpa dirinya. Penderitaannya, siapa yang mengkhianati, cara matinya, ya. Bahkan dia akan mati dan dia hidup kembali di hari yang ketiga. Yesus tahu bahwa dia akan terjadi ke depannya bagaimana. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin sekarang. Jadi banyak orang gak percaya tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Yesus berkata 3 kali, kalau aku nanti mati akan bangkit kembali. Ya, 3 kali. Pembuktian pertama adalah Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pembuktian kedua sama. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Saudara, tidak ada orang tahu kapan matinya. Ya kan? Tidak tahu bagaimana cara matinya, di mana matinya nggak tahu. Di sini kira-kira tahu nggak? Ada orang yang tahu. Nanti saya tanggal sekian akan mati. Matinya makan kedondong, nyangkut di leher, nggak bisa napas. Ya kan? Nanti dikubur di sini nggak ada kan? Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia akan mati kapan, bagaimana caranya, bagaimana penderitaannya, bagaimana orang yang mengganti siapa aja. Itu nggak ada yang tahu. Yesus tahu, bahkan dia mengatakan 2 kali. Dan yang ketiga kali masih tetap sama. Matius 20 ayat 17-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Ya kan? Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bayangkan, Yesus mengatakan begitu detail apa yang akan terjadi atas dirinya. Ya. Kita lihat, ia akan diserahkan, ditangkap kan, diserahkan, dan akan dijatuhi hukuman mati. Dan disesah, diolok-olok, disalibkan. Sangat lengkap sekali apa yang terjadi atas hidupnya. Ini membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Bahkan dia akan mati dan di hari ketiga dia akan bangkit. Mana ada saudara, zaman dulu, zaman Adam sampai sekarang dan seterusnya tidak akan ada orang yang tahu kapan dia mati, bagaimana cara matinya, ya kan? Terus di mana dikuburnya, kan? Terus dia bagaimana disalib, ya kan? Semuanya detail, tidak ada yang tahu. Bahkan itu dikatakan 3 kali. Kenapa 3 kali? Supaya muridnya benar-benar yakin dan percaya bahwa itu akan benar-benar terjadi. Bahwa Yesus bangkit. Kalau sekali mungkin kan nggak percaya. Ya kan? Katakan mati, oh mati biasa. Bangkit, mereka nggak percaya. Bahkan sampai Thomas pun masih nggak percaya. Kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang pakul tangan dan di lambungnya, sekali-sekali aku gak percaya. 3 kali Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Tapi murid yang namanya Thomas masih gak percaya. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah mati, menebus dosa kita, dan bangkit. Ya, memberikan kemenangan bagi kita. The death proof he was fully man. Ya. Jadi kematian Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. 100% manusia. Bisa sedih, bisa takut, ya, bisa berdarah-darah, dan juga bisa mati. Itu kematian Yesus. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bahas bahwa tanpa Yesus mati kayu salib, kita semua masih hidup dalam dosa. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa Yesus bangkit? Untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Ya, Yesus belum disalib, tubuh jasmani pakai. Ya. Setelah bangkit, pakai tubuh rohani, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Jadi ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Ya kan? Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi, saudara. Jadi ada 2 jenis tubuh. Ya. 1 Korintus 15 ayat 40 dan 44. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lebih daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang kita butuhkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi kita punya 2 tubuh kelak. Kan tubuh jasmani. Nah, kita mati, dikubur, kita membusuk, ya kan. Itu orang udah gak mau kita lagi, kita dikubur. Tapi kita masih punya tubuh kebangkitan, tubuh rohani, ya. Jadi kebangkitan Yesus tidak hanya kata orang atau berita bohong, tetapi kebangkitan Yesus juga disaksikan oleh beberapa saksi. Banyak orang nggak percaya Yesus bangkit dicuri, tapi kebangkitannya tidak disangkali. Kenapa? Ada saksi-saksi yang menyaksikan. Kita lihat saudara, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain, ya kan? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ada Maria lain, ada Maria Magdalena, ada malaikat. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, dia telah tempat berbaring. Yesus telah bangkit seperti yang dikatakan 3 kali itu, saudara. Jadi di sini ada saksi-saksi. Berarti orang tidak bisa menggugat. Ya. Ada saksi-saksinya Maria Magdalena, Maria yang lain, malaikat dan penjaga yang ketakutan, gentar sampai seperti orang mati dia bengong.
Dia nggak bisa ngomong. Matanya melotot, kenapa? Ada malaikat yang telah menggulingkan, ada gempa bumi menggulingkan batu itu, saudara. Jadi ini benar-benar sah. Kita akan belajar saksi Yesus ya. Saksi. Jadi kalau saksi itu 2 atau 3 orang sah. Tidak bisa disangkal. Kalau orang berdua bersaksi menuduh kita kalah. Karena ada 2 atau 3 orang menuduh kita di sidang, kita kalah. Tapi ini berapa banyak orang, penjaga-penjaga, malaikat, ada Maria, ada Maria yang lain. Jadi benar, secara hukum Musa, bahwa 2 atau 3 saksi itu benar. Tetapi namanya ahli-ahli Taurat, ya, imam yang kepala, tua-tua, orang Parsi itu kepala batu. Hatinya keras. Udah tahu di kebenaran, saksinya banyak. Tetap saja nggak mau percaya. Bahkan menyangkalinya, membayar para penjaga, kasih uang banyak, kamu sebar ke semua orang bahwa Yesus muridnya dicuri, ya ayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Kepala batu. Maka saudara, jemaat Tuhan juga ada kepala batu. Ada ke gereja, ya, datang gereja, pulang gereja, datang gereja, pulang gereja, tapi tidak pernah mau percaya kepada Yesus dengan melakukan firman-Nya. Nggak percaya akan rapture, nggak percaya tentang akhir zaman. Banyak saudara. Padahal mereka juga pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, pendeta sekalipun. Banyak yang nggak percaya bahwa Yesus akan datang segera. Banyak sekali saudara. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit yang akan membuktikan bahwa Dia Tuhan untuk membenarkan kita. Jadi saudara, dan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Sia-sia di sini artinya kosong, nggak ada artinya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Bedanya apa? Semua orang nggak mati dan sama-sama nggak bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit dan dia nggak membukti sebagai Tuhan, maka kita ibadah sia-sia, ke gereja sia-sia, pelayanan sia-sia. Mending kita ke mall aja bareng-bareng. Ya kan? Ya ngapain ke gereja? Yesus nggak pernah bangkit kok. Justru Yesus bangkit, maka semuanya nggak sia-sia. Kalau Yesus nggak bangkit, saya juga nggak mau repot-repot buka gereja, nggak mau repot-repot saya sekolah teologi, MTH, apalagi itu, Demin, BTH. Aduh saudara, capek sekolah itu saudara. Benar, tapi saya percaya bahwa kelak aku akan juga dibangkitkan bersama Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, Dia bangkit. Maka aku rela mau menderita, mau belajar teologi lagi, umur sudah tua. Tapi aku tetap mau belajar karena aku tidak mau nanti ketinggalan. Karena Yesus telah bangkit saudara. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, kita percuma di ibadah. Nggak ada gunanya kita tetap di dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu pada Tuhan ya, pada Yesus. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tidak ada gunanya kita beribadah lagi. Ya. Yang kedua, setelah Yesus membuktikan dari kebangkitannya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus bangkit untuk membangkitkan kita. Karena Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi jelas sekali bahwa Yesus bangkit sebagai yang sulung di antara orang mati. Semua gak bangkit sebelum Yesus bangkit. Mana ada nabi, rasul, tokoh agama, orang Farisi, ahli Taurat yang mati bangkit? Gak ada. Hanya Yesus yang bangkit dan Dia bangkit duluan. Dan baru semua ikut dibangkitkan. Dan juga kita nanti juga akan bangkit saudara. Jadi percayalah, ibadah kita tidak pernah sia-sia. Nanti kita semua, misalnya ada goit satu-satu nih, ada check out ya, ada mati kubur. Ya.
nanti kita akan dibangkitkan. Kalau kita belum mati, ya kita terangkat sama Tuhan Yesus sama-sama. Ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini tentang Lazarus ya. Sebelum Lazarus dibangkitkan, ya kan? Marta bilang, Yesus bilang nanti ini akan dibangkitkan. Oh ya tahu Tuhan, nanti bangkit akhir zaman. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saudara, kita nanti kalau mati, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan tetap hidup bersama Yesus. Tapi syaratnya apa? Kita harus benar-benar bertobat. Tinggalkan dosa kita. Dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi kita masih hidup dalam dosa. Tinggalkan dosa kita. Tinggalkan cara hidup sia-sia kita. Banyak saudara. Banyak sekali jemaat Tuhan. Yang sudah bertobat ke gereja. Dibaptis, dicelup-celup kayak teh celup saudara. Ada yang dicelup sampai berapa kali ada. Ada yang dibaptis di sini, di sana dibaptis. Sampai 3 kali ada juga. Kayak teh itu aja celup. Tapi hidupnya sama saja. Masih hidup di dalam dosa. Masih nipu orang. Masih selingkuh. Masih berbuat jahat. Masih korupsi. Masih tidak benar hidupnya. Ketahuanlah kita tuh orang benar-benar bertobat ada ketahuan. Dari mana buahnya? Kalau di gereja bisa shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Wah tapi kalau di luar, aduh saudara. Itu benar-benar kaget orang lihat. Ini orang gereja apa orang mana nih? Gerejanya mana tuh? HOC. Waduh saudara. Jangan saudara. Ya. Jemaat HOC punya hati Kristus. Ya. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kerja yang benar, jangan korupsi. Kerja ikut orang, tapi kerjaannya main multi level terus. Kasihan bosnya saudara, kasihan bosnya. Dari pekerjaannya tahu juga, dari juga pelayanan tahu. Di gereja pelayanan juga tahu, oh ini tulus hatinya nih. Wah ini rajin doa nih. Wah ini. Tapi kayak orang yang bertenteng-tenteng, ya kan, pelayanan kayak mencari kemuliaan, mencari pujian, mencari masa pengikut. Itu nggak benar juga. Jadi saudara, dari hidup kita tahu apakah kita benar-benar di dalam Tuhan. Kalau kita benar dalam Tuhan, kerja jujur, berumah tangga jujur, ya kan, bergereja pun jujur, bersosialisasi dengan teman jujur dan baik, maka kita kalau mati, jangan takut sebab kita akan tetap hidup. Dan kita tidak akan mati selama-lamanya. Tentang kebangkitan Yesus itu dicatat di dalam 4 Injil. Semua Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua mencatat saudara. Jadi kalau ada orang menyangkali kebangkitannya itu sangat keliru. Maka oleh karena itu, karena benar bangkit Yesus itu, maka Paulus mati-matian, berani mati, didera, disiksa, menderita untuk mengabarkan jadi saksi Yesus, saksi kebangkitannya. Bahkan semua murid Yesus itu semua dianiaya, disiksa, dibunuh secara kejam demi menyaksikan kebangkitan Yesus. Mana ada kalau Yesus tidak bangkit, muridnya mau berani mati? Nggak ada muridnya berani mati demi kebohongan. Nggak ada saudara. Murid Yesus semuanya berani mati, disiksa, dianiaya. Karena apa yang disaksikan adalah kebenaran. Kalau kebohongan mana mau? Mana mau dia mau mati? Kita juga nggak mau dong. Kita mempertahankan kebohongan dan kita menderita. Jadi ini benar-benar saudara, kita harus hati-hati bahwa percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit di hari yang ketiga. Bahkan Yesus juga bertanya kita bersama-sama ketika Yesus datang ke dunia untuk menyongsong kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saya bicara kalau kita mati di dalam Kristus, maka kita akan bangkit lebih dahulu. Kita mungkin dikubur di San Diego Hill, ya kan?
Tahu-tahu kita terbuka kuburannya dan semua bangkit. Dan kita terus naik ya, di angkasa bertemu Yesus. Dan kita yang masih hidup, tahu-tahu hilang. Duh, mana Richard kok gak ada? Kok cuman pakaiannya aja yang ada? Ya kan? Tahu-tahu hilang semua. Yang dalam Kristus. Dan kita bersama Yesus dan tidak ada penghukuman. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Apa itu penghukuman? Itu masa tribulasi. Kalau kita tidak terangkat ketika Yesus datang dari surga, dari langit, menyongsong kita tertinggal di dunia, tidak terangkat, kita akan masuk ke 7 tahun masa tribulasi, masa kesusahan besar. Yang kita bahas ya tahun lalu, ya bulan Desember apa itu, kita benar-benar menderita, saudara. Benar-benar menderita. Ada gempa bumi, siksaan, kelaparan, penyakit, peperangan, dan kita akan sangat-sangat menderita. Bahkan kita akan banyak orang kejahat, menyiksa kita, membunuh kita, dan kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, kecuali minum tanda Antikris 666. Dan kita semua akan menyangkal Tuhan. Kalau iman kita tidak kuat, kalau kita nggak mau jadi martir, kita akan binasa. Jadi kalau kita tertinggal, kita tidak dalam Kristus, ya tidak ikut rapture, kita akan disiksa habis-habisan. Mungkin depan kita disiksa, anak kita dibunuh depan kita, mau apa kita? Kalau nggak menyangkal, ya. Kalau kamu menyangkal selamat, tidak menyangkal aku bunuh nih anak kamu. Wah, kita bisa lemah hati, bisa takut, saudara. Jangankan kita diancam dibunuh, kita aja omset turun bisa nyangkal loh. Bisa di PHK, bisa nyangkal Tuhan. Karena uang pun bisa nyangkal Tuhan. Apalagi disiksa, dianiaya. Karena uang pekerjaan, kita bisa menyangkal Yesus. Bisa kita korupsi, berbohong, menipu. Dan kita bisa tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah. Itu karena uang. Bagaimana kalau kita masuk aniaya masa 7 tahun? Pasti kita akan tertinggal dan kita akan mati binasa, saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu akan membangkitkan kita yang percaya. Jadi tenang saja, saudara. Kalau Yesus telah bangkit, kita mati, kita akan bangkit duluan. Maka kita harus benar-benar jaga hidup kita selagi kita masih hidup. Ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, dalam Kristus, kita mati dan kita akan dibangkitkan. Tidak akan menerima hukuman. Karena Roma 8:1 katakan, tidak ada lagi penghukuman bagi yang di dalam Kristus, yaitu yang tidak hidup berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Kalau kita masih hidup dalam daging, masih jahat, masih iri, masih ambisi, masih serakah, cinta uang, dan kita hidup juga jujur, itu kita belum di dalam Kristus, dan kita tidak akan terangkat. Tidak akan terangkat. Padahal Yesus mati untuk mengangkat semua orang yang mati dalam Kristus. Kan kita rugi, saudara. Jadi kita harus hati-hati, ya. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi saudara, kita akan dibangkitkan dalam sekejap. Langsung hilang semua. Hilang semua. Yang tertinggal yang enggak dalam Kristus. Hilang semua. Dan tubuh kita bukan tubuh jasmani lagi. Bukan tubuh duniawi lagi. Tapi tubuh surgawi. Tubuh kemuliaan. Yang tidak akan bisa mati lagi. Jadi saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini sementara. Jadi padahal kita gagah nih ya. 25, gagah, 30. Lama-lama juga tua juga gak gagah lagi. Tetapi itu semua akan ditinggalkan. Dan kita akan pakai tubuh yang baru. Ya. Semua akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi saudara, kita harus benar-benar siapkan hidup kita. Maka saya senang sekali kalau saya bisa mengkhotbahkan akhir zaman. Bagaimana apa yang terjadi di kedepan kita. Kita saat ini mikirnya sekarang terus. Kita makan apa, kerja apa, ya kan?
kita harus bagaimana. Memang itu wajar. Tetapi jangan terlalu fokus dengan apa yang di dunia ini. Apa kata Paulus? Aku melihat bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Tetapi yang tidak kelihatan, surga, itu adalah forever, selama-lamanya. 1 Tesalonika 4:14. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi Yesus yang telah mati dan telah bangkit, ya. Maka kita juga percaya bahwa telah Yesus bangkit, kita juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dan Allah sendiri di surga. Apakah enak kan saudara? Banyak orang gak mikir loh, benar gak mikir. Saya sudah mikir lama saudara. Sejak saya bertobat, saya mikirnya surga terus. Bertobat tuh tahun 2010 loh. Barusan 12 tahun lalu bertobat. Sejak itu saya benar-benar mikir surga. Tiap pagi jam 4 baca Alkitab. Tiap pagi baca Alkitab. Memuji, menyembah, berdoa, baca Alkitab. Sampai udah tua sekolah Alkitab lagi. Itu karena apa? Saya mikir surga. Karena di dunia sementara. Sudah boleh gagah, boleh cantik, boleh ganteng, boleh kaya, boleh terkenal, boleh dimuliakan, boleh ditinggikan, boleh banyak followernya. Tetapi itu semua sementara. Coba yang mati juga dilupakan semua. Ya kan? Kalau saya mati, sudah lupa. Paling cuma ingatnya sebulan doang. Ya kan? Wah Pak Budi besok ke di situ, nggak ada lagi ya. Pasti lupa lagi dah. Jadi kita akan dilupakan semua orang. Bahkan harta kita jadi rebutan. Ada kan orang yang nggak tahu Tuhan, hartanya jadi rebutan. Kita rugi. Maka kita fokus kepada Tuhan. Kerja pun fokus ke Tuhan. Maka sama Bu Ida ya, selalu kalau kerja, udahlah kita kerja untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Dan saya nggak kerja lagi sekarang. Saya sama istri nggak kerja lagi. Urusin gereja terus. Tiap pagi ya Senin sampai Sabtu kita bahas firman bareng-bareng. Saya dapat khotbah, kemudian juga cari bahan-bahan, lagu-lagu dan juga baca ayat. Semua kita diskusi bareng. Kita memikirkan surga. Kerjaan nggak tahu, tapi jalan terus. Dan tambah naik terus. Omset naik terus. Aneh kan saudara? Kita nggak cari omset, nggak kenal orang luar negeri. Tapi ada aja selalu yang telepon, yang belanja, yang beli. Nggak pernah kekurangan. Padahal dia nggak kerja, nggak kerja keras. Yang kita kerjakan adalah memikirkan surga. Semuanya untuk Tuhan juga. Ya kan? Bu Idan yang paling kreatif. Ya kan? Ganti salib merah, kasih Yesus, ganti yang copot lagi. Ya kan? Kemarin mau pesan banner nggak keburu. Maka banner yang di lobby dikira sini. Ya kan? Pasar bikin ini. Beli singa Yehuda. Ini baru beli kemarin, datang sore saudara. Jadi semua yang kita lakukan di sini adalah keluar uang. Dan nggak masalah. Dan kita juga kasih fasilitas untuk pengerja, jemaat, ya kan? AC-nya dingin. Ini uang nggak? Uang juga. Sudah dingin nggak? Belum sudah begini. Ini semua kita terbaik. Kemarin AC satu mati. Dan mati jelek, ganti yang baru. Jelek, ganti yang baru semua. Ini saat waktu kepanasan, ganti yang baru lagi. Ya kan? Jadi saudara, kita semua sekarang fokusnya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk Tuhan. Karena saya tahu, saya ingin juga dibangkitkan kalau saya mati. Kalau saya nggak mati, saya ingin rapture. Jadi di dunia ini sementara. Apa kita cari saudara? Sia-sia. Makanya kita bekerja ke Tuhan. Saya ke pulau-pulau, ya, menginjil, naik kapal, sampai kena COVID. Iya loh, saya menginjil di Pulau Labuan Bajo 3 hari, pulang di Bandara Labuan Bajo, dites Bapak positif. Waduh, tidak boleh terbang. Dan peduli lindunginya positif. 10 hari baru bisa normal lagi. 10 hari di Labuan Bajo. Itu pun juga nganggur kita. Juga pelayanan juga akhirnya. Saudara, jadi apa yang kita lakukan harus untuk Tuhan. Wahyu 24-6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa,
untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan pada tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jelas ya, orang-orang banyak ya duduk di atas takhta, juga jiwa-jiwa mereka yang mati disembelih, yang mati jadi martir. Maka kalau saudara tidak rapture, yang tidak dalam Kristus, tidak diangkat, saudara masuk ke masa tribulasi, harus disembelih dulu baru masuk surga. Mau disembelih, mau jadi kambing, kan gak enak kan? Kita saat ini masih dalam anugerah Tuhan. Percaya Yesus bangkit dan bangkit untuk kita masuk surga. Dan melakukan firman-Nya dalam Kristus. Tapi kalau kita tidak percaya Yesus untuk masuk surga, kita usaha sendiri. Karena ditarik itu kasih karunia Yesus, tidak ada lagi. Ini masa penghukuman. Masa penghukuman, ditarik. Kalau kamu mau selamat, tebus di dosamu dengan mati disembelih. Aduh, saya takut saudara. Takut banget. Maka saya berdoa, Tuhan, selamatkan kami sekeluarga. Doa, ayo baca firman, ayo kita memuji Tuhan, berdoa. Saya takut sekali, maka saya doa terus setiap hari. Supaya keluarga kami diselamatkan. Saya juga doa untuk keluarga sendiri, ya kan? Jangan Pak, numpang doa Pak, nggak boleh, nggak aja. Aku yang doa kami naik surga. Masing-masing, nggak ada surga nunut, neraka katut, nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi doa masing-masing untuk keluarga masing-masing. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Ya. Tapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Jadi orang mati yang lain yang tidak bangkit itu orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Dan dia akan dibangkitkan nanti setelah 1000 tahun dan akan dihukum. Untuk dihukum. Jadi disimpan dulu. Sampai 10 tahun berakhir, baru semua laut, dunia orang mati semua mengeluarkan orang matinya dan akan dihukum, saudara. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Ya kan? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Yang kita dibangkitkan, kita tidak bakal mati lagi. Tidak ada kematian lagi menguasai kita. Dibangkitkan bersama-sama yang mati dalam Kristus, dan kita masuk surga, tidak akan kita mati lagi. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dalam Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Enak kan? Kita percaya Yesus, hidup dalam Kristus, kita dibangkitkan dan menjadi imam-imam Allah, dan kita juga memerintah sebagai raja. Ya, jadi kita di sana di surga kita ada tugas juga ya dalam pemerintahan Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus adalah persiapan atau dimulainya pemerintahannya di bumi, saudara. Jadi Yesus bangkit untuk menyiapkan pemerintahannya di bumi. Kalau Yesus gak bangkit, kita ngapain? Susah-susah kan? Maka kata Paulus, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab kita mati, binasa. Maka kalau Yesus gak bangkit, kita ke mall aja bareng-bareng. Kita makan bareng-bareng, karaoke bareng-bareng, ya kan? Senang-senang bareng-bareng, mabuk bareng-bareng, ya kan? Dan ngapain? Kok Yesus gak bangkit kok? Jadi Yesus bangkit, kita ada upahnya, saudara. Ada upahnya semua. Kita ada bahas waktu itu di 7 gereja, ada upahnya semua. Tapi kalau gak bangkit, ya sudahlah, kita percuma. Tapi kalau Yesus bangkit, kita ada hidup, kita penuh pengharapan. Karena Yesus bangkit, hidup kita penuh pengharapan, baru pengharapan akan surga. Lihat saudara, 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena Yesus bangkit, kita lahir kembali ke kehidupan baru dan hidup yang penuh pengharapan di surga. Enak kan saudara? Di surga begini, aduh, macannya ada di sini saudara. Ya, bisa bareng-bareng kan. Singa Yehuda-nya Yesus, ya kan. Semua ada binatang yang buas-buas bisa nggak ngikit. Jadi kita akan masuk ke langit baru, bumi baru. Pengharapan, penuh pengharapan, hidup yang penuh pengharapan. Amin saudara. Jadi yang pertama adalah Yesus, apa tadi?
bangkit. Kenapa saudara? Yang ketiga, Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Jadi Yesus bangkit pertama kali adalah untuk membuktikan pada Tuhan. Yang kedua, Yesus bangkit untuk membangkitkan kita. Yang ketiga, Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Justification. We are justified by Jesus, by His resurrection. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25 ini perhatikan saudara. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, mati untuk kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di sini kata karena yang kedua kurang tepat saudara ya. Jadi Yesus diserahkan karena pelanggaran kita betul. Karena kita dosa, kita berdosa, maka Yesus diserahkan. Tapi yang kedua, dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini seolah apa? Bahwa karena pembenaran kita, Yesus dibangkitkan. Karena kita benar, maka Yesus dibangkitkan. Karena kita dibenarkan, maksud bagian salah, saudara. Saya cek kayaknya janggal sekali, saya cek bahasa aslinya, ya di dalam bahasa King James Version, dan juga bahasa Yunaninya, King James Version-nya. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Jadi Yesus dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi Yesus dibangkitkan untuk membenarkan kita. Bukan Yesus bangkit karena kita dibenarkan, bukan. Bukan karena, tapi untuk. Berarti ini salah saudara. LAI salah sekali. Ya. Jadi Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Bukan Yesus bangkit karena kita benar, bukan. Seolah kita benar baru Yesus bangkit. Lain. Saya cek lagi ke versi lain, sama juga. Ya. God gave Jesus to die for our sins and He raised Him to life so that we would be made acceptable to God. Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan Ia bangkit kembali hidup ya, supaya kita diterima oleh Tuhan. Supaya kita terima, supaya untuk ya. Yang ketiga, because of our sin, He was given over to die, and He was raised to life in order to put us right with God. Jelas bahwa Yesus bangkit untuk membenarkan kita, to justify us. Ya. Jadi bukan kita benar maka Yesus bangkit. Ya. Bukan karena kita benar Yesus bangkit tidak. Karena Yesus bangkit karena supaya kita dibenarkan. Jadi ini sangat salah. Ya, saya ngomong salah. Harusnya diedit, direvisi. Ya. Roma 8 ayat 39. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya. Mereka dipanggil, dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan juga akan dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jelas Yesus bangkit ya kan, untuk membenarkan kita. Jadi pembela kita. Kita dibenarkan, dimuliakan. Kalau Yesus bangkit bersama kita, siapa yang bisa melawan kita saudara? Iblis pun tidak bisa melawan kita. Jadi Yesus jadi pembela kita saudara. Siapa yang mengugat orang-orang dan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga karena Allah yang menjadi pembela kita. Jadi Yesus bangkit. Dia menjadi pembela kita. Menjadi pembela kita. Iblis itu menghasut, memfitnah, mendakwa. Tapi Yesus selalu membela kita. Dan Yesus merupakan dosa-dosa kita ya. Kita lihat saudara. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Jadi Allah Yesus bangkit untuk menyiapkan pemerintahannya. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun datang aku hidup sampai selamanya. Aku memegang pada segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, jadi iblis kerjanya
nuduh terus. Nanti kita diadili ya, saudara ya. Lu iblis nuduh terus, kamu tuh pernah berbuat gini loh. Nuduh terus loh. Tapi Yesus dari pembela kita. Oh ini si A nggak benar, nggak bertobat, hidupnya benar dalam Tuhan. Seringkali saudara, hidup kita dituduh oleh iblis. Ya kan, kita bertobat ya, sudah bertobat. Tidak melakukan dosa-dosa lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Ada aja yang bisa menuduh kita. Kamu orang nggak benar. Kamu pelayanan, aduh nggak cocok deh. Kamu kayaknya belum sungguh-sungguh. Dosa kamu banyak. Sama. Dulu waktu saya juga berdosa demikian, saya bertobat. Diingatkan dosa lama terus. Kayaknya aku gak layak deh jadi orang Kristen, gak layak jadi pendeta, gak layak jadi Alkitab, gak layak deh. Banyak tuduhan sudah. Jadi kalau kita bertobat, udah bersih semua dosa kita. Tahu-tahu ini datang. Diingatkan lagi. Sebab pekerjaan iblis adalah menuduh kita, memfitnah kita, menghasut kita, supaya kita kembali jadi orang berdosa, saudara. Kamu jangan pelayanan dulu lah. Jangan khotbah dulu lah, jangan di mimbar dulu lah. Kamu nggak cocok, kamu belum cocok, kamu masih dalam dosa. Tapi jangan takut saudara, Yesus adalah pembela kita. Siapa berani mendakwa kita? Kan Yesus pemilik surga. Katakan di sini, Yesus yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Neraka surga yang punya Yesus. Yesus akan membuang orang-orang ke neraka sekehendak Yesus. Wah ini berdosa nih, buang. Jadi Yesus itu pemilik surga. Dia pegang kuncinya. Kalau orang dia dalam Kristus, berarti dia anti Kristus. Dan dia akan dilempar ke neraka, saudara. Jadi yang menyiksa kita adalah malaikat-malaikat, bukan setan-setan. Kalau kita lihat gambar, ya saya sendiri juga nggak tahu sih ya. Lihat internet, lihat gambar-gambar, ada setan bawa garpu besar gitu. Terus tusuk-tusuk orang yang di neraka. Digoreng-goreng, terus ada direbus, terus ditarik-tarik, lidahnya dipotong-potong. Itu yang potong iblis semua kan, itu bohong, salah. Iblis itu gak menyiksa, gak menghukum, justru dia yang dihukum bersama pengikutnya. Saya dulu gak tahu, wah nanti di neraka ada iblis pakai pita merah semua, ada tanduknya 2 pakai garpu panjang, nanti tusuk-tusuk orang, ya kan? Nanti yang suka bohong, dia tarik, dipotong-potong, ya kan? Yang berzina, kepalanya ditusuk-tusuk. Aduh saudara, saya nggak tahu saudara. Bukan iblis itu juga dihukum. Yang menghukum malaikat Tuhan. Karena neraka diciptakan oleh Tuhan sendiri untuk menghukum iblis dan pengikutnya. Lihat nih, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang punya neraka itu Tuhan. Ya. Jadi kebangkitan Yesus itu membenarkan kita. Ini hampir selesai saudara ya. Yesaya 43 ayat 25. Dan akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri. Dan aku tak mengingat-ingat dosamu. Yang mengingat-ingat dosa kita adalah setan. Atau orang yang dipakai setan. Benar saudara. Saya tuh dulu pernah gak beres. Ya, udah lama tahun 2003. Itu diungkitnya saja jadi pendeta loh, saudara. Mungkin 4-5 tahun lalu aja. Diungkit tuh. Saya di sidang segala. Aduh. Dosa saya dibongkar tahun kapan? Baru saya jadi pendeta mengembalakan. Dosa saya lakukan tuh tahun 2003. Dan itu pun gak dosa banget. Tapi masih dianggap paling, ditambah dibumbu-bumbui saudara. Jadi itu benar-benar pendakwa kita. Yang siang malam pendakwa kita saat di sidang. Gembala sidang semacam sendiri coba. Berani banget loh. Waduh, dikatakan selingkuh lah apalah. Padahal yang datang orangnya juga ngomong enggak loh. Aduh, tega amat. Udah ngasih firman, ngasih kenikmatan rohani. Masih difitnah sidang saya lagi. Mana ada kembali sidang jemaatnya. Baru saya saudara. Itu pendakwa. Banyak orang mendakwa kita itu iblis. Pakai orang-orang kita. Ya saya sabar aja. Memang saya katakan dengan kebenaran. Saya gak berani bohong lagi kan. Udah tobat kan. Aduh, tapi orang tuh cari aja akal untuk mendakwa kita terus. Tiap hari kerjaannya mendakwa kita, menyerang kita. Itu iblis. Jadi
Yesus tidak mengingat-ingat dosa kita. Kita bertobat, berbalik dari dosa, ikut Yesus, dan tidak berbuat dosa lagi. Dosa lama kita dikubur. Tidak diingat lagi, tapi iblis yang selalu menggoda kita, menfitnah kita. Oh, lihat nih, Ibrani 9:17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Akunya huruf besar, Tuhan. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi kalau kita dosa dan bertobat, kalau ada suara-suara, kamu dosa loh, kamu begini, dalam nama Yesus, setan kau pergi. Kau setan, kau pendakwa aku. Ya kan? Kalau ada orang mendakwa kita lagi, kau pergi, kau setan. Gitu aja sih katakan. Kau pergi setan. Ya kan? Bukan kita mengumpat setan, tapi dia memang pakai setan untuk menggocok kita. Supaya kita kembali kepada dosa. Dan kita tidak percaya Yesus, Pak. Kita telah diampuni dosa-dosa kita. Dan kita sudah dibenarkan melalui kebangkitan Yesus. 2 Korintus 5:12-21 saya sebutkan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jelas, Yesus tidak mengingat-ingat akan pelanggaran kita. Dosa kita dihapus, dikubur, dimasukkan ke tubir laut yang terdalam. Jadi jangan diungkit lagi, dinaikkan lagi, itu iblis ya. Dan kita akan didamaikan oleh kepada Bapa di surga. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah mengasihi kamu daripada kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jelas sekali bahwa kita dibenarkan oleh Yesus. Kita dibenarkan melalui kebangkitan Yesus. Jadi berilah dirimu didamaikan. Itu adalah pilihan. Apakah kita mau didamaikan dengan Yesus, dengan Bapa di surga? Terserah kita. Kalau kita nggak mau didamaikan ya udah, kita terus saja berdosa. Kita mati semua masuk neraka kok, kan? Jadi kita benar-benar sudah harus tahu ya. Yang keempat, yang terakhir, Yesus bangkit untuk mempersiapkan kerajaannya di bumi. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara nyaring di dalam kerajaan surga. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang dirapinya dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi Yesus bangkit, dia mempersiapkan kerajaannya di bumi dan bersama-sama kita nanti berintah sama-sama. Jadi saudara, kita harus benar-benar siapkan diri kita, hidup kita. Mulai hari ini kita percaya kebangkitan Yesus sangat bermakna bagi kita, saudara. Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilebarkan ke pendakwa saudara-saudara kita dan mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi saudara, kita tahu ya bahwa Yesus telah bangkit dan kita semua akan menjadi dibenarkan oleh Tuhan. Ini 4 alasan mengapa Yesus bangkit ya. Konklusi, siap tim musik. Yang pertama, Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus bangkit untuk membangkitkan kita. Yang ketiga, Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Dan yang keempat, Yesus bangkit untuk mempersiapkan kerajaannya di bumi. Jadi saudara, kita telah belajar hari ini tentang kebangkitan Yesus. Ya, kita siapkan hati kita, hidup kita. Mari kita berbalik dari dosa, dari cara hidup kita yang lama. Dan kita akan hidup bersama Yesus. Amin saudara.